Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemarin tanggal 31 Oktober merupakan tanggal yang penting dalam sejarah gereja. Oleh karena pada tanggal 31 Oktober 504 tahun yang lalu, Martin Luther memaku 95 dalil di depan atau di gerbang pintu gereja Wittenberg. Nah, saudara, Martin Luther menyampaikan 95 dalil itu oleh karena dia sedang mengkritisi ajaran gereja pada masa itu yang telah menjadi puncaknya, di mana orang atau gereja menjual surat penghapusan dosa bagi orang-orang yang mampu atau yang bisa membeli surat itu. Maka keluarganya yang sudah meninggal, yang berada di dalam api penyucian menurut kepercayaan mereka, itu bisa melompat ke surga. Tentu saja ajaran demikian tidak sesuai dengan Alkitab. Itulah sebabnya Martin Luther memberikan satu penekanan atau pengajaran tentang justification by faith alone, atau diselamatkan hanya karena iman. Dan itu didasarkan pada apa yang ditulis oleh Paulus di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Nah, saudara, tentu saja ini merupakan keyakinan dari Paulus dan rekan-rekannya. Bukan sebuah keyakinan yang tidak ada dasarnya, tetapi itu didasarkan sebenarnya pada Roma 3 ayat 23 sampai dengan 24, di mana Paulus mengungkapkan bahwa semua orang itu adalah orang berdosa, dan hanya karena kasih karunia Allah telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Sehingga saudara-saudara, orang yang bisa membeli surat pengampunan dosa lalu kemudian dia ke surga, itu sebenarnya sebuah ajaran yang melecehkan penebusan Kristus. Bahkan saya boleh mengatakan hal itu adalah penghujatan kepada Allah. Oleh karena kalau ada jalan yang lain, kalau dengan membeli surat penghapusan dosa, maka dosa seseorang itu bisa dihapus, atau ada pengampunan dosa melalui surat penghapusan dosa itu, maka tentu saja Yesus tidak perlu naik ke kayu salib. Tetapi Allah justru mengutus Tuhan Yesus yang harus menjalani jalan salib penuh dengan penderitaan yang begitu luar biasa. Dan itulah satu-satunya jalan yang Allah pilih untuk menebus dosa umat manusia. Sehingga ketika ada ajaran-ajaran yang bagaimanapun yang melawan ataupun yang mengatakan ada jalan lain menuju surga, atau ada cara lain di mana orang bisa mendapatkan pengampunan dosa, itu melecehkan karya penebusan Kristus, bahkan menghujat Allah, menganggap Allah ketika ada jalan lain tetap mengutus Kristus, mengutus anaknya penuh dengan penderitaan dan mati di atas kayu salib. Saudara, iman kita yang membawa kita dibenarkan di hadapan Allah. Bukan karena kebenaran kita, tetapi karena kebenaran Kristus, maka kita dianggap benar di hadapan Allah. Itulah sebabnya kita diluputkan atau dilepaskan, bahkan dibebaskan dari penghukuman yang kekal. Sehingga iman kita di dalam Kristus itu hanyalah berdasarkan anugerah Allah yang bisa membenarkan dan memberikan jaminan hidup yang kekal kepada setiap orang percaya. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua.